Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman kenapa motor Vespa Matic tidak bisa di starter saat kunci sudah di posisi on dan siap untuk berangkat, teman-teman. Mungkin sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Teman-teman, apabila mengalami kendala motornya tidak mau di starter pada awal saat ingin dinyalakan si motornya, teman-teman bisa mengecek bagian sekring, bagian aki, dan tentunya bagian dinamo starter, teman-teman, dan juga bagian relay. Nah, apabila semua bagian tersebut yang tadi saya sebutkan dan sudah saya buatkan video sebelum-sebelumnya, hal tersebut masih kondisinya dalam keadaan baik, nah teman-teman bisa mengecek bagian yang sederhana atau tidak dicurigai, dan seperti satu sensor yang apabila si motor ingin dinyalakan berpengaruh dia tidak bisa menyala. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini sudah posisi on si motor dan siap untuk dinyalakan. Saya tekan posisi rem. Nah, si motor tidak mau nyala, teman-teman. Nah, sebetulnya alat sensor yang berada di Vespa Sprint Matic ini yang bisa membuat Vespa Matic tidak bisa dinyalakan. Oke, teman-teman, seperti apa videonya, simak terus sampai akhir. Oke, teman-teman, kembali lagi bareng Yuda Wahab. Seperti teman-teman lihat di awal video tadi bahwa si motor tidak bisa di starter, teman-teman. Nah, sebetulnya alat ataupun spare part ataupun sensor yang berada di bagian Vespa Sprint Matic ini yang membuat si Vespa Sprint Matic ini tidak bisa di starter, teman-teman, dan tidak bisa menyala. Nah, di sini saya bakal sharing dan perlihatkan kepada teman-teman sebetulnya alat sederhana apa yang apabila lupa ataupun tidak secara sengaja saat posisi motor sedang terparkir, si standar bagian samping seperti ini, teman-teman. Nah, inilah yang mengakibatkan si motor tidak bisa di starter pada awal ingin motor dinyalakan. Nah, di sini terdapat sensor, teman-teman, ataupun switch on off di sini. Persis di bagian belakang ini, teman-teman, terdapat switch on off yang mengaktifkan suatu tombol yang mengaktifkan si mesin motor bisa hidup ataupun mati, bisa dinyalakan ataupun tidak, teman-teman ya. Nah, disinilah letak dari sensor ataupun switch tersebut, teman-teman. Dan mungkin ada kasus, teman-teman, mungkin di beberapa motor si switch dari sensor standar samping ini dia mungkin sudah habis aus karena benda tersebut terdapat tombol, teman-teman, seperti tombol, dan tombol itu on off ya, dia bermain ke dalam dan keluar, dan mungkin di bagian tersebut aus ya, teman-teman, karena gesekan antara standar samping dan tombol sensor tersebut. Mungkin di sini saya bakal perjelas pada teman-teman seperti apa bentuk dari switch samping standar samping Vespa Sprint Matic ini. Nah, inilah, teman-teman, penampakan dari switch standar samping Vespa Sprint Matic. Maaf, di sini agak sedikit kotor, teman-teman, karena motornya belum dicuci bagian bawahnya. Nah, di sini, teman-teman, bisa teman-teman lihat seperti yang saya tunjukkan itu adalah tombol yang tadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa ini adalah tombol on off dari standar samping Vespa Sprint Matic ini. Dan apabila posisinya seperti ini, maka si mesin tidak akan dapat dinyalakan. Dan seperti dilihat di sini, teman-teman,
si bagian besi ini yang berada persis di standar samping menekan bagian tombol dari switch standar samping ini teman-teman. Nah, mungkin ada di beberapa kasus seperti saya bilang sebelumnya, si tombol besi ini dia aus teman-teman, habis ya. Ataupun mungkin di sini ada macet, jadi si standar samping meskipun posisinya seperti ini tetapi tetap tidak bisa dinyalakan. Nah, bisa teman-teman lihat kan di sini di bagian tombol on off yang berada di switch standar samping Vespa Sprintmatic ini ada batas ya. Nah, ini posisi ini off teman-teman. Dalam artian si mesin bisa dinyalakan atau bisa dihidupkan. Nah, dan apabila saya kebawahkan lagi posisi standar ini, maka si switch standar samping akan ke dalam, dia akan ke dalam, masuk ke dalam. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, inilah switch handle samping Vespa Sprintmatic teman-teman. Nah, sebetulnya apa fungsi dari switch standar samping Vespa Sprintmatic ini? Membuat mesin motor tidak bisa dinyalakan ketika posisi standar samping belum dinaikkan. Nah, kenapa hal tersebut terdapat di fitur ini? Hal ini berguna untuk meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan yang tidak terduga teman-teman, dan terjatuh akibat motor melaju dalam kondisi standar samping masih turun ya, atau belum naik teman-teman. Nah, jadi itulah fungsi dari switch standar samping Vespa Sprintmatic ini, dan fungsi ini terdapat di fitur Vespa Sprintmatic dan berfungsi untuk menjaga keamanan bagi pengendaranya. Nah, teman-teman, jadi mungkin hal itulah yang sebetulnya selain dari sekring, relay starter, aki, dan dinamo starter yang bisa membuat si motor pada awal ingin di starter tidak bisa hidup teman-teman. Nah, ini salah satunya teman-teman. Seperti yang dijelaskan tadi, mungkin dikarenakan di bagian tombol ataupun saklar dari switch on off ini dia sudah aus dan dia sudah jelek ya, menempel di bagian ujung ininya, di ujung antara standar samping dan bagian switch on off ininya. Itu jelek ya, jadi dia nggak bisa secara optimal bekerja seperti ini teman-teman. Nah, mungkin itu salah satunya. Jadi apabila hal itu terjadi teman-teman, mungkin sebelum menggantinya atau ini masih bagus pirantinya atau alatnya atau spare partnya, teman-teman bisa mengakalinya dengan cara dilas di sini teman-teman, di bagian depan ini dilas, dikasih daging lagi teman-teman, biar si switch on off nya bisa bergerak secara maksimal dan bekerja dengan baik kembali teman-teman. Nah, oke teman-teman, kurang lebih seperti itu hal yang bisa membuat Vespa Sprintmatic teman-teman pada ingin menghidupkan motor teman-teman, si motornya tidak mau nyala. Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.